Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan, berkat Tuhanlah kita bisa melaksanakan dan mengikuti ibadah secara online. Ibadah minggu pagi hari ini kita akan melakukan ibadah perjamuan kudus Advent GKJW yang nanti akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sandi Hadiwijaya dengan menggunakan tata ibadah kudus. Karena pada saat ini kita masih dilanda wabah COVID-19. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri untuk mengawali ibadah minggu pada pagi hari ini. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan kita menyanyikan sebuah pujian yang kita ambil dari Kidung Jemaat nomor 85, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Kusongsong bagaimana? Shalom, selamat pagi, salam patunggilan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari kita bersama-sama siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah kita saat ini. Minggu Advent yang pertama sekaligus pelaksanaan perjamuan kudus Advent. Mari kita teduhkan hati, pikiran, serta jiwa kita di dalam pengakuan kita yang demikian. Saat teduh bagi kita semua. Ibadah perjamuan kudus Advent hari ini kita lakukan di dalam pertolongan nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah keselamatan dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, senantiasa menyertai Bapak, Ibu, Saudaraku semua. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk kembali. Para kekasih Tuhan yang berbahagia, hari ini Minggu tanggal 29 November 2020,
di mana kita memasuki minggu Advent yang pertama dan sekaligus kita bersama-sama melaksanakan perjamuan kudus Advent. Mari kita bersama-sama mendasari ibadah ini di dalam tema yang telah dipersiapkan oleh Majelis Agung Gereja Kristen Jawetan, yaitu setia dan berjaga-jaga menanti kedatangan Kristus. Tema ibadah ini mari kita sambut di dalam pujian Kidung Jemaat 369A, baitnya yang pertama, "Ya Yesus, ku berjanji." Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat Tuhan yang berbahagia, Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 mendasari kita masuk di dalam penyerahan diri. Mari dengan firman ini kita bersama-sama datang kepada Tuhan, mengakui segala kesalahan dan dosa kita. Mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri tahta Tuhan dengan segenap ungkapan syukur dan sukacita. Kami berterima kasih bila di pagi hari ini kami diizinkan kembali untuk membangun persekutuan kami yang kami lakukan di rumah kami atau di mana saja saat ini kami berada. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesehatan. Kami bersyukur untuk setiap pengalaman-pengalaman yang boleh kami hadapi, yang boleh kami lewati. Semuanya kami yakini bahwa ada campur tangan Tuhan di dalam kami menikmati segala berkat dan karya-karya Tuhan dalam hidup kami. Kami menyadari memang suka dan duka senantiasa terus terjadi dalam hidup ini. Terlebih pada saat ini ya Tuhan, kami semua dalam kondisi menjaga kesehatan kami. Karena kami masih terus berjuang untuk melawan pandemi COVID-19. Namun karena besarnya kasih Tuhan, cinta Tuhan kepada kami semua, kami diizinkan beribadah saat ini. Sungguh Tuhan, tak terbatas kasih-Mu, tak terujung cinta-Mu kepada kami. Namun di saat kami melihat, di saat kami menikmati segala pemberian Tuhan ini, kami teringat akan sikap kehidupan kami yang kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Kami mengakui bahwa kami belum mampu,
Kami mengakui bahwa kami tidak dapat melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Kami melakukan firman Tuhan. Kami mentaati setiap aturan-aturan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, di kesempatan ini kami mohon maaf dan kami mohon ampun. Kami datang kepada Tuhan dengan bersujud. Kami menyesal dan kami mengakui kesalahan dan pelanggaran kami. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Kami berharap dan kami ingin terus mencoba mengusahakan hidup seperti yang Tuhan mau. Namun keterbatasan kami sebagai manusia, maka kami mohon pertolongan Tuhan, yaitu Roh Kudus Tuhan yang menopang, memberikan kekuatan, dorongan kepada kami untuk melangkah, untuk hidup seturut dengan kehendak dan firman Tuhan. Inilah ya Bapa, segenap pengakuan, penyerahan diri kami, permohonan kami, ucapan syukur kami. Hanya kami serahkan ke dalam tangan Putra-Mu, Tuhan kami Sang Kristus Yesus, penjamin hidup kekal kami. Amin. Saudaraku yang berbahagia, setiap pribadi, setiap jiwa yang senantiasa berkenan mau datang kepada Tuhan dengan hati terbuka, mengakui segala kesalahan dan pelanggarannya di hadapan Tuhan. Tuhan yang kita kenal di dalam pribadi Sang Kristus Yesus adalah pribadi yang penuh dengan pengampunan, penuh dengan belas kasihan. Mari kita bersama-sama dengarkan berita anugerah, memotivasi kita untuk kembali berjalan pada kehendak Tuhan. Yesaya pasal 1 ayatnya yang ke-18. Demikianlah firman-Nya. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti krimisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itulah janji, penyertaan dan anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap umat-Nya yang berani dan mau terbuka mengakui kesalahan di hadapan-Nya. Kita sambut berita anugerah ini dengan kita bernyanyi kidung jemaat nomor 358 bait 1 dan 2. Semua yang letih lesu.
Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Markus pasal yang ke-13. Kita akan membaca ayat 33 sampai yang ke-37. Namun Bapak, Ibu, dan saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon petunjuk Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih penyertaan dan bimbingan-Mu ya Tuhan, sungguh luar biasa Engkau berkarya di dalam setiap kehidupan kami. Izinkan hamba-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Sandi Hadi Wijaya yang akan memimpin pelayanan ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan, dan sekaligus merenungkan firman-Mu bagi kami semuanya. Biarlah melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Sandi mampu menjadi berkat bagi kami semua. Berkati semua yang ada di tempat ini ya Tuhan. Mampukan kami untuk kami dapat menerima firman-Mu dan menjadikan acuan di dalam setiap kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Injil Markus pasal 13 ayat 33 sampai yang ke-37 oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudaraku. Bagaimana kabar panjenengan semua? Saya yakin Bapak, Ibu, dan saudara dimanapun panjenengan saat ini berada, baik yang ada di rumah maupun sedang dalam perjalanan ataupun dalam tugas saat ini, yang masih mau memberikan waktu dan kesempatan untuk bergabung, untuk berdoa, membangun persekutuan saat ini. Kami selalu berdoa untuk Bapak, Ibu, dan saudara, senantiasa rengkuhan tangan Tuhan, senantiasa menopang, menolong keberadaan Bapak, Ibu, dan saudara. Mari kita hadapi setiap situasi yang saat ini kita hadapi dengan penuh syukur dan sukacita. Jangan lupa, hati yang gembira adalah obat bagi setiap kehidupan kita. Ya, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita merujuk kepada tema kita pada saat ini adalah senantiasa kita setia dan berjaga-jaga di dalam menanti datangnya Sang Kristus. Oke, berjaga-jaga. Bapak, Ibu, saudaraku, ketika saya masih kecil, saya tinggal di sebuah rumah. Itu rumah
sebenarnya adalah rumah untuk karyawan pekerja kesehatan di sebuah desa. Itu biasanya postu, puskesmas pembantu begitu. Ada sebuah rumah mes yang bisa kami tinggali di sana. Ya, kami tinggal di sana, kami berada di sana. Namun kondisi rumah tersebut berada dekat dengan sungai yang cukup besar di kota atau di kecamatan Rambipuji. Nah, pada suatu ketika kami berada di bulan seperti ini, yaitu bulan yang penuh dengan curah hujan yang tinggi, sehingga pada saat itu oleh pihak pemerintah, baik itu desa, kecamatan, kelurahan, bahkan RT RW mendatangi rumah kami dan mereka berkata, "Pak, siaga begitu." Oke. Kami bersiaga, kami mempersiapkan diri, kami berjaga-jaga dan kami waspada. Betul, pada suatu malam saya masih ingat pada saat itu kira-kira jam 7, 8 malam, saya tiba-tiba yang sedang main di dalam kamar, saya langsung digendong oleh ibu dan kami pindah sementara. Kami mengungsi di rumah seorang warga Katolik pada saat itu. Ya, rumahnya tidak jauh dari kami, tapi rumahnya aman karena dia agak tinggi posisinya. Benar juga Bapak Ibu dan Saudara, rumah kami hampir sebatas lutut rumah kami yang kami tinggali terendam oleh air. Ya, kami siaga dan kami tidak tahu bahwa kesiagaan yang dilakukan oleh orang tua, ternyata semua barang yang bersifat elektronik sudah ditaruh di atas tempat yang tinggi, dan juga beberapa benda-benda yang mudah terapung, mudah untuk tergerus oleh air banjir sungai itu diamankan oleh orang tua. Dan tidak lupa juga orang tua juga membawa beberapa bekal pakaian untuk kami mengungsi di rumah tersebut. Ya, sungai tersebut banjir dan memakan waktu hampir 1 harian penuh. Jadi malam, pagi masih banjir, sempat mengalami surut, tapi ketika siang hujan lagi, banjir lagi. Nah, karena pada saat itu sebenarnya daerah itu tidak rawan banjir. Namun ada proyek pembetulan bendungan atau tanggul yang ada di dekat rumah kami, sehingga tanggulnya tidak mampu menahan debit air yang besar sehingga jebol dan menerjang rumah. Nah, itu pengalaman siaga. Ternyata kesiagaan itu sangat diperlukan ketika kita akan menghadapi sebuah tantangan. Saya juga pernah cerita dengan salah satu seorang pendeta GKJW yang dulu berada di jemaat dekat dengan Gunung Kelut. Pada saat itu saya masih menjadi vikariat di Malang. Kami berkontak dengan beliau. Saya berkata, "Mbak, bagaimana kondisi di sekitar Gunung Kelut?" "Ya, kami sudah siaga 1. Kami sudah mempersiapkan kendaraan dan kendaraan yang kami tumpangi sudah mengarah ke jalur evakuasi dan lain sebagainya." Dan betul, ketika malam hari, sore menjelang akan petang, terjadi erupsi Gunung Kelut, sehingga saudara-saudara dan teman pendeta itu harus mengungsi di satu tempat yang aman. Siaga membuat kita menjadi berjaga-jaga dan waspada, sehingga ketika terjadi musibah, terjadi sebuah peristiwa yang di luar kendali manusia,
kita bisa setidaknya menyelamatkan diri dengan baik. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Markus pasal 13 ayatnya yang ke-33 sampai 37. Bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan kepada seluruh para muridnya supaya mereka berjaga-jaga dan berhati-hati. Karena memang perkembangan zaman pada saat itu yang memudahkan para murid akan mengalami yang namanya penderitaan. Dan ini dipersiapkan oleh Tuhan Yesus jauh-jauh hari. Dan ini juga mempersiapkan mereka untuk mampu menghadapi sebuah peristiwa yang di luar dugaan mereka, yaitu kematian Sang Kristus Yesus di atas kayu salib. Ini Bapak, Ibu, dan Saudara yang dipesankan oleh Tuhan Yesus kepada para murid supaya mereka tetap tangguh, mereka tetap waspada, mereka tetap hati-hati dan berjaga-jaga supaya apa yang telah dibangun oleh Tuhan, yaitu bangunan iman yang telah ditanamkan oleh Sang Kristus kepada para murid tidak goyah, tidak hancur, tidak luluh lantah. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kembali akan peringatan, akan seruan janji Tuhan ini kepada kita semua, ini sangatlah tepat pada masa-masa saat ini. Karena kita tahu kondisi saat ini, kita berada di dalam era modern, era zaman digital yang sangat maju. Di samping itu kita pada saat ini juga masih di dalam proses perjuangan untuk melawan yang namanya pandemi COVID-19. Banyak jiwa, banyak orang yang menderita. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak menyiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh, kita tidak bersiaga, maka Bapak, Ibu, saudaraku, kita akan terlena. Sehingga bangunan iman kita akan runtuh. Apalagi sekarang serangan iman lebih ganas lagi. Tidak hanya dari luar tetapi juga dari dalam diri gereja. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dinamika-dinamika yang seperti ini yang tentu saja memudahkan bagi umat, bagi iman umat untuk hancur, untuk patah. Mari Bapak, Ibu, saudaraku, di minggu Advent yang pertama ini, di mana Advent adalah sebagian dari masa penantian datangnya Sang Kristus di dalam masa perayaan Natal. Sekaligus juga kita menantikan datangnya Sang Kristus yang kedua di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka diperlukan yang namanya waspada, berjaga-jaga, berhati-hati, siaga tersebut. Sehingga kita tidak lengah ketika kita masih hidup di dunia ini. Dan pada saatnya nanti, di saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita dalam kondisi siap. Saudaraku yang berbahagia dalam Tuhan Yesus Kristus, di minggu Advent yang pertama ini kita juga diingatkan kembali dengan semangat pengorbanan Sang Kristus Yesus di atas kayu salib, yaitu memberikan semangat pertumbuhan iman untuk terus menjadi umat yang senantiasa kuat dan tangguh. Di depan kita sudah tersedia roti dan anggur yang melambangkan darah dan tubuh Kristus. Sebagaimana itu adalah proses perlambangan penjaminan kehidupan kekal dan abadi. Mari Bapak, Ibu, dan saudaraku, melalui perjamuan kudus Advent ini, kita semakin dimantapkan di dalam masa-masa Advent
Tuhan. Selamat berproses, selamat menata kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, tidak lama lagi kita akan merayakan kedatangan Yesus Kristus, Anak Allah. Kita tentu sudah mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perayaan Natal Tuhan. Tetapi bagaimana dengan hidup dan hati kita? Saudaraku yang berbahagia, peristiwa Natal Tuhan merupakan peristiwa yang penting bagi umat manusia. Tetapi peristiwa Natal Tuhan tidak ada artinya jika tidak ada peristiwa Paskah. Oleh sebab itu, untuk menyempurnakan sukacita kita dalam menyambut hadirnya Sang Kristus Yesus di dalam Natal Tuhan, marilah kita juga merayakan dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini kita akan menerima roti dan anggur yang semuanya melambangkan tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan di atas kayu salib untuk kita. Roti yang dipecah-pecahkan kiranya mengingatkan kita akan pengorbanan Sang Kristus Yesus di atas kayu salib. Anggur yang kita minum kiranya mengingatkan kita pada darahnya yang telah ditumpahkan di atas bukit Kalvari untuk penebusan dosa manusia. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita sambut dengan sukacita. Mari kita datang ke depan meja perjamuan kudus Tuhan dengan penuh sukacita, syukur, dan hormat. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 368 bait 1 dan 3, pada kaki salibmu.
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah ada di depan meja perjamuan kudus. Mari kita bersama-sama, kita persiapkan hati dan pikiran serta jiwa kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus makan malam yang terakhir dengan para murid-muridnya, Tuhan Yesus mengambil roti dan memotong-motongnya sambil berkata, "Roti ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu demi pengampunan akan dosa-dosamu. Perbuatlah ini dan jadikanlah ini sebagai peringatan akan kesengsaraan dan kematianku." Setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, lalu menuangkan anggur ke dalam cawan. Dan diangkatnya sambil mengucapkan berkat. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, yang ditumpahkan karena kamu demi pengampunan akan dosa-dosamu. Perbuatlah ini dan jadikanlah ini sebagai peringatan akan kesengsaraan dan kematianku. Terimalah. Terimalah. Bapak, Ibu, Saudara, semua telah tersedia di depan Bapak, Ibu, Saudara. Terimalah, makanlah dan minumlah. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Hari ini kami diizinkan kembali untuk menikmati anggur, roti dan anggur sebagai lambang di mana karya Tuhan menyelamatkan kehidupan kami umat manusia. Kiranya di dalam Advent Tuhan, masa penantian datangnya Tuhan, di dalam perayaan Natal, dan sekaligus datangnya Sang Kristus yang kedua dalam hidup kami, menjadikan kami untuk tetap bersiaga, berjaga-jaga dan berhati-hati, waspada di dalam menghadapi tantangan kehidupan ini. Kami percaya rahmat dan hikmat Tuhan, berkat Tuhan menyertai kami semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita undur dari meja perjamuan ini dengan senantiasa tetap mengingat firman Tuhan yang terambil di dalam Galatia pasal 2 ayat 20 yang demikian firman-Nya. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dasar firman untuk persembahan pada minggu pagi hari ini kita ambil dari Alkitab Mazmur, pasalnya yang 96 dengan ayat yang ke-8 yang demikian.
Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, untuk teknis persembahan pada minggu pagi hari ini, Bapak Ibu bisa menyerahkannya kepada majelis jemaat yang terdekat dengan kediaman. Bapak Ibu juga bisa menyerahkan persembahan kepada bendahara gereja, ataupun Bapak Ibu juga bisa menyerahkannya langsung kepada Bapak Pendeta Sandi Hadiwijaya di gereja. Adapun bagi warga jemaat yang ingin memberikan persembahan khusus, bisa langsung mentransfer pada rekening yang sudah tersedia. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan menyanyikan pujian persembahan kita yang kita ambil dari pop rohani Bersyukurlah kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Di akhir doa syafaat nanti kita akan bersama-sama ungkapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hormat kepadamu ya Tuhan Allah semesta. Sungguh baik, sungguh kasih-Mu boleh menyapa dan menyentuh kami. Tuhan mengizinkan kami saat ini membangun persekutuan peribadahan kami yang kami lakukan baik di rumah, di dalam perjalanan, dimanapun saat ini kami berada. Tuhan mengizinkan kami untuk bersama-sama merasakan sentuhan dan sapaan Tuhan. Tuhan menyegarkan kami, Tuhan mengingatkan kami kembali, Tuhan mengajarkan kami untuk kami senantiasa terus berjaga-jaga dan berhati-hati. Kami siaga di dalam menghadapi tantangan kehidupan ini di tengah-tengah zaman dan era yang begitu cepat. Ya Tuhan, memang tidak mudah. Perlu pengorbanan, baik tenaga, pikiran, hati kami. Namun ya Bapa, kami sebagai manusia biasa, kami tentu membutuhkan pertolongan. Membutuhkan campur tangan Tuhan untuk kami mampu menghidupi dan melakukan kehendak dan firman Tuhan ini dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari. Teristimewa saat ini kami diizinkan merasakan kembali
semangat yang Tuhan berikan melalui perjamuan kudus Advent. Untuk kami berjuang, untuk kami juga mengingat akan penantian kami di dalam menunggu kedatangan Tuhan melalui rangkaian perayaan Natal, sekaligus kedatangan Tuhan yang kedua di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya perjamuan Advent ini membuat kami semakin diteguhkan dan dikuatkan. Kami juga mengungkapkan syukur dan sukacita bahwa di tengah-tengah kami membangun peribadahan ini, kami diizinkan untuk bersama-sama menyerahkan persembahan, baik secara langsung maupun melalui via transfer. Kami bersyukur ya Tuhan, berkat-Mu luar biasa yang kami dapatkan melalui rezeki yang kami terima di hari-hari kami berkarya dan bekerja. Kami ambil dan kami serahkan kembali kepada Tuhan sebagai wujud syukur, sukacita, hormat kami bahwa Tuhan dengan setia memelihara hidup kami sebagai umat. Kuduskan dan sucikanlah persembahan ini Tuhan, baik persembahan kantong minggu, persembahan syukur, perjamuan, persembahan bulanan, dan persembahan-persembahan perpuluhan yang kami aturkan. Sehingga persembahan ini dapat berguna untuk setiap pelayanan demi pelayanan yang dilakukan di Gereja Kristen Jawetan Pasamuan Situbondo dan dimanapun persembahan ini dipergunakan. Majelis jemaat-Mu yang menata mengelola persembahan ini, kiranya urapan roh hikmat, bijaksana dan takut akan Tuhan senantiasa terus menyertai kebersamaan kami semua. Sehingga apa yang kami lakukan hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, izinkanlah kami saat ini membawa syafaat kami, membawa harapan kami untuk bangsa dan negeri kami. Kau tahu keberadaannya, kondisi dan situasi yang dialami di tengah-tengah pandemi COVID-19, bencana alam, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan juga bermacam-macam peristiwa yang harus dihadapi, baik itu yang menyenangkan bahkan yang pahit sekalipun. Kami mohon ya Tuhan, kiranya tangan-Mu menopang, tangan-Mu memimpin, sehingga terkhusus kepada para pemimpin negeri kami, mereka yang ditugaskan menjadi pemangku, pengambil keputusan, kebijakan untuk negeri Indonesia. Kiranya rahmat hikmat Tuhan mengalir, mengurapi para pemimpin negeri kami. Sehingga segala sesuatu, baik itu kebijakan dan keputusan yang mereka lakukan, hanyalah untuk memajukan bangsa dan negeri ini. Bapa yang Maha Kasih, kami juga menyerahkan gereja Tuhan, dimanapun gereja berada, terkhususnya kepada Gereja Kristen Jawetan, baik dari lingkup Majelis Agung, Majelis Daerah, Majelis Jemaat. Kami mohon rahmat dan hikmat Tuhan, mampukan gereja Tuhan ini menjadi rekan kerja Tuhan di dalam mewujud nyatakan kabar kebaikan, kabar sukacita kepada semua orang. Melalui segenap pelayanan, segenap kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari lingkup Majelis Agung, Majelis Daerah, Majelis Jemaat. Kami percaya Tuhan juga memampukan para pelayan, para pemimpin gereja, sehingga apa yang dilakukannya hanyalah untuk memuliakan nama Tuhan. Dan itu pun juga sebagai sarana untuk membentuk, membangun iman umat-Mu yang ada di dunia ini. Bapa, kami juga menyerahkan kegiatan jemaat, baik di dalam persiapan untuk menyambut Natal Tuhan, setiap rangkaian demi rangkaian,
Kiranya Tuhan berkati, sehingga Natal kali ini, meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami tidak kehilangan makna. Namun kami semakin diteguhkan bahwa janji Tuhan adalah janji damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Pada saat ini kami juga menyerahkan setiap saudara-saudara kami, keberadaan mereka dalam setiap kondisi dan situasi yang mereka hadapi saat ini. Bagi saudara-saudara kami yang mereka mengalami penderitaan, mengalami kepahitan, mengalami kesedihan. Mereka saudara-saudara kami yang saat ini berjuang untuk mendapatkan pemulihan dan kesehatan. Mereka yang berjuang untuk mendapatkan pemulihan di tengah-tengah keluarga mereka, pekerjaan mereka. Bagi setiap keluarga yang mendambakan buah hati, para ibu yang saat ini sedang hamil, saudara-saudara kami dalam proses perjuangan mereka, baik dalam mencari pasangan hidup maupun mencari pekerjaan. Anak-anak kami yang belajar di tengah-tengah dampak saat ini, mampukan mereka terus menimba ilmu dengan baik. Para orang tua mampukan dengan sungguh-sungguh mendampingi, menemani masa tumbuh, masa pendidikan, belajar anak-anak kami semua dengan baik. Para janda, duda, yatim piatu, para adiuswa, setiap pribadi. Kiranya Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan memberikan rahmat dan hikmat, sehingga saudara-saudara kami boleh merasakan sentuhan dan sapaan. Kami juga teringat akan beberapa saudara-saudara kami yang pada minggu-minggu ini mereka berulang tahun. Kepada saudari Noni Elina Kristiani, Bapak Soekarno, dan beberapa warga jemaat dan juga saudara-saudara kami yang tidak mampu kami sebutkan nama mereka satu persatu. Tuhan, Kau yang empunya rahmat, hikmat, bijaksana, senantiasa tercurah menata, merawat, melengkapi di dalam pertambahan usia mereka. Semakin diteguhkan dan semakin dimantapkan mereka di dalam beriman kepada Sang Kristus Yesus. Kiranya kesukacitaan surgawi-Mu Tuhan menjamah, memperlengkapi mereka. Terlebih mengajarkan mereka untuk mampu menyerahkan hidupnya sebagai persembahan yang baik di hadapan Tuhan. Inilah Tuhan doa kami. Inilah Tuhan harapan kami. Ampuni kami dan maafkan kami bila di dalam kami berdoa dan kami membangun persekutuan peribadahan ini ada dosa, kesalahan, kekeliruan, ketidaksempurnaan kami. Kami mohon ampun dan belas kasihan-Mu. Bapa, kami semua tidak akan tetap tinggal di rumah. Kami akan undur dari ibadah kami. Kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami masing-masing. Pekerjaan kami. Kiranya Tuhan menopang, menolong kami semua. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Semua kami landaskan dan kami serahkan ke dalam tangan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita undur dalam peribadahan ini. Kita kembali dalam setiap kehidupan kita, pekerjaan kita, dengan tetap setia dan penuh sukacita dan syukur. Mari Bapak Ibu Saudara, kita senantiasa terus membangun kewaspadaan. Kita membangun
kehati-hatian, dan menjaga diri kita dengan sungguh-sungguh. Terus mari kita menjalani hidup ini dengan tenang dan senantiasa mampu menjaga kesehatan baik jasmani kita maupun rohani kita. Tuhan senantiasa menyertai kita dan memberkati kita semua. Kita akhiri ibadah ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 baitnya yang pertama, Ku suka menuturkan. Jemaat Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan Bapak Ibu Saudaraku saat ini sampai sepanjang masa. Amin.